Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita kembali berjumpa di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah salah satu ayat yang penuh dengan pengharapan. Ayat ini bukan hanya menggambarkan tugas seorang nabi, tetapi juga menunjuk secara langsung kepada misi Mesias Yesus Kristus, yang kemudian mengutip ayat ini dalam Lukas 4 ayat 18-19 sebagai bagian dari pelayanan Yesus. Dalam ayat ini kita melihat 4 misi utama dari pribadi yang diutus oleh Tuhan. Pertama, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara adalah menjadi bagian dari tugas seorang nabi. Bukan hanya pembuangan Israel saja, tapi dunia ini memang penuh dengan penderitaan, ketidakadilan, dan keputusasaan. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Ia mengutus hambanya untuk menyampaikan kabar baik bahwa ada pengharapan, ada pemulihan, ada keselamatan. Bagi mereka yang merasa tidak punya masa depan, Allah melalui Yesus datang membawa terang di tengah kegelapan, yang membuktikan bahwa terang Allah tidak pernah hilang bagi mereka yang mau datang kembali dan bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama. Lalu kalimat yang kedua, merawat orang-orang yang remuk hati. Ada banyak orang yang secara lahiriah tampak baik-baik saja, tetapi hatinya remuk karena kehilangan, penolakan, kegagalan, dan luka masa lalu. Tetapi percayalah, Allah tidak hanya memperhatikan keadaan luar, tetapi juga luka batin terdalam setiap manusia. Karena pada dasarnya, Ia datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memulihkan. Ia adalah tabib yang agung, yang bahkan menyembuhkan hati yang hancur. Kemudian kalimat ketiga menyatakan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Tawanan di sini bukan hanya mereka yang terkurung secara fisik, tetapi juga yang diperbudak oleh dosa, ketakutan, kecanduan, dan rasa bersalah. Ingatlah, ada kabar baik, yaitu Yesus telah datang untuk membebaskan. Salibnya menjadi jalan keluar dari segala belenggu yang menawan hidup manusia. Dan yang terakhir, melepaskan orang-orang yang terkurung. Banyak orang merasa seperti terkurung dalam penjara kehidupan, terjebak dalam keadaan yang tak bisa mereka ubah. Namun Tuhan menjanjikan kelepasan. Ia membuka pintu-pintu yang terkunci, memberikan harapan baru dan kesempatan untuk memperbaharui diri di dalam Roh Kudus, supaya setiap orang yang berdosa sekalipun hidup kembali dan menjadi manusia baru. Demikianlah Yesaya 61 ayat 1 ini bukan hanya pesan untuk masa lalu, ini adalah pesan untuk hari ini, untuk kita semua. Tuhan masih memberkati dan mengutus orang-orang terpilih untuk melanjutkan misi ini, menjadi pembawa kabar baik, penyembuh luka hati, dan pembebas bagi sesama. Jika kita adalah pengikut Kristus, maka kita juga dipanggil untuk menjalankan misi ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebab setiap orang yang percaya kepada Allah dan anaknya Yesus Kristus akan dibekali dengan tuntunan Roh Kudus dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apakah ada orang di sekitarmu yang sedang sengsara, remuk hati, atau merasa terpenjara oleh beban hidup? Maukah Anda menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini kepada mereka? Kalau Anda mau, maka kita menjadi tangan dan kaki Allah
membawa kasih, pengharapan, dan pembebasan bagi dunia yang terluka ini. Karena roh Tuhan ada atas kita dan Ia telah mengutus kita bukan untuk diam, tetapi untuk bergerak membawa perubahan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kehadapan-Mu ya Tuhan. Firman-Mu hari ini memberikan kami penguatan dan juga pengharapan bahwa walaupun Nabi Yesaya yang Kau utus di tengah-tengah pembuangan bangsa Israel untuk mengingatkan mereka supaya bertobat, memperbaharui diri, meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru, tetapi ini juga berlaku bagi kami manusia, orang-orang Kristen yang hidup di zaman ini, bahwa ini juga menjadi pesan bagi kami sebagai pengikut Kristus. Bapa di dalam sorga, terkadang kami menjadi posisi orang Israel yang lupa akan Allah dan terlambat untuk bertobat sehingga penghukuman terkadang sampai kepada kami. Bapa di dalam sorga, tolonglah kami sebagai manusia-manusia yang lemah. Kiranya Tuhan menguatkan kami melalui firman-Mu dan mengingatkan kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan supaya kami dengan bijak dan melihat mana yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami dan mana yang harus kami hindari karena Allah melarang itu, karena perbuatan itu adalah dosa. Maka di dalam tuntunan Roh Kudus, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami sehingga siapapun kami yang merasa pada saat ini sedang Tuhan tinggalkan, kami semakin disadarkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Siapapun daripada kami yang pada saat ini yang sedang merasa remuk hatinya, seperti tidak ada jalan keluar atas pergumulan hidup kami satu persatu. Tetapi hari ini melalui firman Tuhan ini kami disadarkan kembali bahwa Tuhan senantiasa bersedia membuka tangannya lebar-lebar menunggu orang-orang untuk datang kembali kepada Tuhan. Maka seperti Yesaya ini yang memberitakan kabar baik, kabar pengharapan ke tengah-tengah bangsa Israel, maka kami juga akan berlaku seperti itu mulai hari ini. Kami akan membawa kabar sukacita itu sehingga teman-teman kami, saudara-saudari kami yang sedang remuk hatinya, yang sedang putus asa, menjadi dikuatkan karena Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus bekerja melalui kami. Bapa di dalam sorga, kami turut bersyukur saudara-saudari kami yang Kau anugerahkan ulang tahun dan juga ulang tahun pernikahan pada hari ini. Kami percaya bahwa itu adalah anugerah yang mereka peroleh dari Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau senantiasa masih memberikan anugerah itu kepada mereka, sehingga mereka mendapat sukacita dan juga bersukaria memuji dan memuliakan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkatilah keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan senantiasa setia untuk mengikat keluarga itu di tengah-tengah pernikahan karena kasih Tuhan Yesus Kristus berada di tengah-tengah mereka. Bapa di dalam sorga, kami mohon kehadapan-Mu saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami mohon membantu mereka, memberikan kesehatan yang lebih baik lagi melalui makanan, minuman, pengobatan, dan usaha-usaha yang baik yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan memberkati para medis yang mengerjakan segala pengobatan kepada mereka, memberkati keluarga-keluarga mereka, memberikan kesehatan dan juga kekuatan, supaya dengan setia dan juga penuh kekuatan daripada Tuhan untuk merawat keluarga mereka sampai dengan sembuh. Bapa di dalam sorga, dalam segala hal yang kami lakukan pada hari ini dan segala perjalanan kami mohon ya Tuhan lindungan-Mu dan berkat-Mu bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.